untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Cek hadirat, Zai, Pais, Sarong, hadir semua Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran agama Katolik dengan materi baru. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sakramen baptis. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, mau tanya. Pernah dengar kata sakramen? Apa itu sakramen? Apa itu sakramen? Oke, Aulia. Sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Tanda atau rahmat keselamatan yang kelihatan. Oke, tepuk tangan untuk teman. Baik, dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? 7. Ada 7 sakramen. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen pengurapan orang sakit, yang keenam sakramen pernikahan, yang ketujuh sakramen iman. Jadi ada 7 sakramen. Baik, adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dari sakramen baptis atau makna dari sakramen baptis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi proses pelaksanaan sakramen baptis. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan proyek yang berkaitan dengan sakramen baptis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek dengan jelas dan benar. Baik, karena hari ini model pembelajaran kita itu PPJN, berbasis proyek. Sehingga sebentar adik-adik membuat sebuah proyek, mengumpulkan informasi dan mempresentasikannya di depan kelas. Siap? Siap. Baik, kalau sudah siap kita lanjut. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang ditampilkan. Sudah lihat? Sudah. Coba adik-adik berikan judul dari kedua gambar di dalam. Ayo, angkat tangan. Baptisan anak dan baptisan dewasa. Baptisan anak dan baptisan dewasa. Baptisan anak gambar yang keberapa? Kedua. Lalu? Kedua. Baptisan dewasa? Pertama. Oke. Kalau selama ini yang sering kamu perhatikan, yang sering kamu jumpai, yang sering kamu lihat, baptisan bayi atau baptisan dewasa? Bayi. Baptisan bayi. Yang digambar nomor? Nomor? Proses penerimaan sakramen baptis itu ada dua. Ada saat bisa saat masih bayi, juga bisa saat sudah usia dewasa. Tapi selama ini yang sering kita lihat itu hanya penerimaan sakramen baptis saat usia kita masih bayi. Oke, baik. Menurut adik-adik, kenapa kita sebagai orang Katolik harus menerima itu sakramen baptis? Mengapa? Ale, terkait? Karena melalui sakramen kita disatukan dengan Tuhan dan diubah menjadi menyerupai Dia. Karena lewat sakramen kita disatukan dengan Tuhan dan menyerupai dengan Dia. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Ada lagi? Ya. Membantu menjadikan manusia sebagai anggota tubuh Kristus. Membantu menjadikan
Oke, sudah. Kalau sudah masuk dalam kelompok, langsung duduk. Baik, ibu bagikan kamu LKPD. Dalam LKPD ini sudah akan berisi pertanyaan yang akan kamu diskusikan. Setelah didiskusikan, sebentar dipresentasikan di depan kelas. Untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD ini, Ibu minta kamu mencari informasi atau sumbernya melalui internet. Tadi Ibu sudah suruh kamu untuk membawa HP. Bisa dilihat dalam buku juga. Dalam buku juga ada tentang sakramen baptis. Silakan dikerjakan. Sebentar dipresentasikan. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, mari kita semua berdiri. Kita refleksikan dulu kita punya. Oh, mantap. Supaya lebih semangat sebentar ketika menyampaikan hasil proyek yang sudah kamu diskusikan dalam kelompok. Oke, berdiri. Ibu minta mendampingi ibu di depan. Kakak Ain bisa maju. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Semangat. Semangat Iha. Semangat. Semangat Iha. Oke. Kelas 8B. Senyum, ceria, semangat. Pendidikan agama Katolik. Favoritmu. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Oke, baik. Sudah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, silakan siapkan diri. Nanti perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek yang sudah diskusikan di dalam kelompok. Kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok 1. Perwakilan kelompok 1. Menghadap kelompok. Yang sudah diberikan kepada kami. Saya perwakilan nomor 1 akan mempresentasikan hasil jawaban. Jawaban nomor 1 dengan pertanyaan, mengapa sakramen baptis disebut sakramen kelahiran kembali? Jawabannya, karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dari air dan dari roh yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nomor 2, jawaban nomor 2 dengan pertanyaan, bagaimana proses penerimaan sakramen baptis? Jawabannya, proses penerimaan sakramen baptis adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua calon baptis mengambil dan mengisi formulir baptis. Yang kedua, mengurus administrasi. Yang ketiga, mengikuti jadwal yang sudah dibagikan. Yang keempat, orang tua calon baptis wajib membawa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembaptisan. Yang kelima, setelah itu orang tua calon baptis akan memperbarui janji baptis di depan Peter. Yang keenam, selanjutnya baik dibaptis dalam nama Bapa, Putra
dilakukan melalui diskusi kelompok. Baik, adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah membahas sama-sama tentang apa itu sakramen, kalian juga tadi sudah mendiskusikan sama-sama beberapa proyek pertanyaan. Sekarang Ibu akan merangkumnya. Yang pertama, tentang apa itu sakramen. Sakramen adalah tanda yang kelihatan dari karunia Allah atau tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Itu sakramen. Yang berikut tentang simbol atau lambang dalam sakramen baptis. Tadi juga teman-teman kelompok sudah menjelaskan. Yang pertama, air. Air baptis sebagai lambang pembersihan yang membersihkan manusia dari dosa. Sudah mengerti tentang sakramen baptis? Sudah. Oke. Kalau sudah, meminta kamu merefleksikan dan menuliskan tentang pentingnya penerima sakramen baptis bagi kamu. Ditulis 5 menit, Siapa yang bisa merefleksikan sedikit tentang sakramen baptis? Kita Oke. Kakak Kain mau merefleksikan tentang pentingnya sakramen baptis. Pentingnya sakramen baptis dalam kehidupan kita karena sakramen menguduskan manusia dan membangun tubuh Kristus. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, adik-adik sekalian, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah berdiskusi banyak tentang apa itu sakramen baptis, mengapa sakramen baptis itu harus diterima, dan bagaimana proses. Ibu harapkan apa yang Ibu sudah jelaskan bisa bermanfaat untuk kamu ke depan. Bisa? Bisa. Kalau sudah, tugas yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan minggu depan, ditulis tugasnya. Tugasnya menggambar simbol atau lambang dalam penerima sakramen baptis disertai keterangannya. Kalau kamu sudah gambar, misalnya kamu gambar air, keterangannya apa? Air itu fungsinya apa? Tidak hanya gambar, Bisa? Bisa. Bisa.